Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Januari dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen Angkatan 2024, kelas A03 dengan NIM 112410397. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas mata kuliah pengantar manajemen tentang strategi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebagai top manager PT Indo Bakery Tanah Air, rencana jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah perlu dirancang secara strategis untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Yang pertama, ada tujuan dari perencanaan jangka pendek yang berlangsung selama 1 tahun, yaitu memperkenalkan merek, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan operasional. Yang kedua, ada tujuan dari perencanaan jangka menengah yang berlangsung selama 3-5 tahun, yaitu memperkuat pangsa pasar di Pulau Jawa dan membangun sistem distribusi yang efisien. Yang ketiga, ada tujuan dari perencanaan jangka panjang yang berlangsung selama 5-10 tahun, yaitu menjadi pemimpin pasar di industri roti di Indonesia dan memperluas jaringan distribusi kelas dan strategi dari perencanaan jangka pendek. Yang pertama, ada promosi besar-besaran, yaitu menawarkan diskon dan paket promo untuk memperkenalkan produk. Yang kedua, penetrasi pasar lokal, yaitu fokus pada meningkatkan kesadaran merek di kota-kota besar di Pulau Jawa. Yang ketiga, peningkatan media sosial, yaitu membangun interaksi dengan pelanggan melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang keempat, ada kemitraan lokal, yaitu bermitra dengan kafe atau restoran lokal untuk menjual produk Indonesia. Ada strategi perencanaan jangka menengah. Yang pertama, ada optimasi distribusi, yaitu membentuk pusat distribusi regional di titik strategis seperti Surabaya, Semarang, dan Bandung. Yang kedua, ada standarisasi kualitas, yaitu menerapkan SOP ketat di semua outlet untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas produksi, yaitu menambah mesin modern untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang keempat, ada digitalisasi operasional, yaitu memanfaatkan perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola inventaris, produksi, dan distribusi secara efisien. Ada strategi perencanaan jangka panjang. Yang pertama, ada ekspansi geografis, yaitu membuka outlet baru di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, ada inovasi produk, yaitu mengembangkan varian produk baru termasuk roti berbasis kesehatan dan berbahan lokal. Yang ketiga, ada brand awareness, yaitu meningkatkan pengakuan merek melalui kampanye pemasaran digital dan offline secara konsisten. Yang keempat, ada peningkatan teknologi, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses produksi, manajemen logistik, dan penjualan seperti e-commerce. Ada metode perencanaan jangka pendek. Yang pertama, ada survei pasar, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan produk dan layanan. Yang kedua, ada kontrol kualitas ketat, yaitu memastikan produk tetap segar dan berkualitas melalui inspeksi rutin. Yang ketiga, ada evaluasi rutin, yaitu mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres dan mengidentifikasi. Ada metode perencanaan jangka menengah. Yang pertama, ada analisis data penjualan, yaitu menggunakan data penjualan untuk memprediksi kebutuhan stok dan merancang distribusi yang tepat waktu. Yang kedua, ada training SDM, yaitu melatih karyawan secara berkala untuk menjaga kualitas layanan dan produk. Yang ketiga, ada cost benefit analysis, yaitu mengevaluasi efektivitas setiap investasi dalam proses distribusi. Ada metode perencanaan jangka panjang. Yang pertama, ada analisis SWOT, yaitu memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk memitigasi kelemahan dan ancaman. Yang kedua, ada diversifikasi produk, yaitu menawarkan produk berbeda untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga, ada kerjasama strategis, yaitu bermitra dengan platform pengiriman makanan dan supermarket. Ada metode untuk mengelola rencana. Yang pertama, ada pendekatan SMART, yaitu semua tujuan dirancang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang kedua, ada balance scorecard, yaitu mengukur kinerja melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang ketiga, ada PDCA cycle, plan, do, check, act, yaitu membuat rencana berbasis data, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan. Yang keempat, ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berpotensi menghambat implementasi rencana.